Shalom sahabat seperjalanan, selamat bertemu kembali di dalam layanan audio sahabat seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 18 November 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Iman tanpa perbuatan sama dengan kosong. Iman tanpa perbuatan sama dengan kosong. Firman Tuhan terambil dalam Yakobus pasal 2 ayat 17 dan ke-18. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang yang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkan kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar menjadi anak-anak Tuhan, orang percaya yang bijaksana dan seimbang, sehingga kami benar secara pemahaman firman dan benar secara kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, iman tanpa perbuatan sama dengan kosong. Demikian juga perbuatan tanpa iman pun sama dengan kosong. Dua bagian ini adalah bagian yang tidak terpisahkan, dan saya menganggap itu dua hal yang berjalan beriringan. Sejauh mana imanmu tumbuh, sejauh mana perbuatanmu pun juga menjadi sesuatu yang berbuah lebat. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang percaya yang memiliki ekstrim dua hal ini. Yang pertama, orang yang hanya menekankan iman, terus belajar firman, belajar teologi, belajar doktrinal, ikut webinar, ikut seminar, paham ayat-ayat, sedemikian luar biasa. Namun karena dia belajar firman sangat mendalam, dia lupa melakukan sebuah perbuatan. Dia kehilangan belas kasihan. Dia kehilangan waktu menerapkan firman Tuhan karena terus belajar firman Tuhan, terus menggali firman Tuhan, namun tidak menggali. Ada kehidupan-kehidupan di masyarakat. Kita perlu menunjukkan, bukankah Yesus tidak hanya ada di surga, tapi Tuhan Yesus turun ke dalam dunia yang adalah Allah. Dan sepanjang hidupnya adalah fokusnya adalah bagaimana memberkati dan menjadi perbuatan-perbuatan yang tidak hanya menyelamatkan, namun juga perbuatan-perbuatan yang memulihkan yang sakit menjadi sembuh lewat tangannya, yang membuat mereka yang kesepian, yang terputus, yang terhilang, yang terpinggirkan di masyarakat diterima oleh Yesus, seperti pemungut cukai, seperti wanita penjinah, dan seperti orang kusta dan orang-orang yang terpinggirkan. Sahabat seperjalanan, kalau Yesus sudah memberikan sebuah contoh keteladanan yang sedemikian luar biasa, bukankah firman Tuhan juga mengajarkan, ikutilah jejak teladan penderitaan daripada Yesus? Sahabat seperjalanan, namun tatkala kita kemudian menekankan perbuatan demi perbuatan tanpa didasari juga oleh kebenaran firman Allah, lama-lama berbahaya. Motif berbuat baiknya bukan lagi untuk Tuhan, tapi untuk diri sendiri. Setiap perbuatan baik menuntut upah dari orang yang kita perhatikan, dari orang yang kita tolong, dari orang yang kita bantu. Apa upah yang kita mintakan dari bantuan yang kita lakukan? Kita meminta pujian, kita meminta penghormatan, kita meminta nama kita tertulis di atas barang-barang yang dipersembahkan, yang diberikan, bahkan kepada gereja. Sumbang kursi perlu ditulis nama, sumbang lift dalam gereja, eskalator perlu dicantumkan nama, sumbang gedung, ruangan perlu dicantumkan nama. Sahabat seperjalanan, kalau sumbang genteng bagaimana? Genteng gereja, apakah perlu dituliskan nama di atas? Siapa yang melihat? Sahabat seperjalanan. Jadi betapa pentingnya iman dan perbuatan itu berjalan beriringan. Apa yang kita perlu lebih banyak berbicara atau lebih banyak berbuat? Tentunya dalam pepatah bahasa Indonesia, pelajaran-pelajaran moral etika yang secara umum saja, itu mengajarkan hal yang sangat jelas sekali. Sedikit bicara, banyak bekerja. Bukan terbalik, banyak bekerja, sedikit bicara. Lebih parah lagi, banyak bicara, sedikit bekerja. Lebih parah lagi, banyak bicara, kerjanya tidak. Sahabat seperjalanan, kitab Yakobus adalah kitab yang luar biasa, memberikan keseimbangan dari pengajaran Rasul Paulus tentang keselamatan itu berdasarkan anugerah dan bukan perbuatan baik.
Namun orang yang sudah diselamatkan, dia tidak akan bisa berhenti untuk berbuat baik. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ingat kalimat ini. Orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah ada Roh Kudus dan Kristus di dalam hidupnya, dia tidak sanggup untuk tidak berbuat baik. Kalimatnya jelas sekali. Orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus dan sudah menjadi milik Kristus, dia tidak sanggup untuk tidak berbuat baik. Akan sangat menderita tatkala dia tidak berbuat baik. Akan sesak dalam dirinya. Jadi kalau ada orang percaya setelah ditebus oleh Kristus, lalu kemudian dia tenang-tenang saja, tidak terganggu, hati nuraninya tidak tergerak, tatkala ada orang-orang di sekitarnya yang terlihat dengan matanya, yang terdengar dengan telinganya, segala kesusahan yang ada di dalam lingkup yang kita ketahui, lalu kita pura-pura tidak tahu. Dalam rangka apa? Karena dia tidak punya gerakan untuk berbuat baik. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, orang yang sudah menjadi milik Kristus, dia tidak tahan untuk tidak berbuat baik. Dia akan terus berkarya seperti Kristus. Dia akan terus melakukannya sampai finish, sampai ke ujung, yaitu sampai dirinya disalibkan di kayu salib. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, suatu kita mempelajari kebenaran firman Allah ini, iman tanpa perbuatan adalah sama dengan kosong, sama dengan nihil, sama dengan tidak ada apa-apanya. Dengan demikian, sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau seorang musisi, dia akan hidup sulit kalau tidak dengan musik. Seorang penyanyi, dia akan mengalami kesulitan hidup kalau tidak bernyanyi, dan akan sangat menderita. Orang yang hobinya mancing, 1 bulan saja tidak boleh mancing, itu penderitaan yang luar biasa. Nah, orang yang sudah dipenuhi di dalam Roh Kudus ini bukan berbicara lagi tentang hobi, melebihi hobi. Melakukan kebaikan itu adalah sesuatu kepentingan buat dirinya sendiri. Dalam rangka apa? Dalam rangka dia ingin melakukan apa yang firman Tuhan ajarkan. Dia tidak akan tahan karena dia sudah dipenuhi oleh air kehidupan. Air kehidupan dalam dirinya itu akan terus mengalir sampai kepada hidup yang kekal. Itu yang diajarkan oleh kebenaran firman Allah. Kalau dalam hidup kita punya tempat penampungan air, namun kosong, jangan-jangan sahabat seperjalanan, belum ada Roh Kudus dalam dirimu, engkau belum menerima Tuhan Yesus, engkau belum diselamatkan. Kalau engkau sudah diselamatkan, sudah ada Roh Kudus dalam dirimu, engkau tidak tahan untuk tidak berbuat baik. Itu akan alamiah keluar. Dengan demikian sahabat seperjalanan, biarlah pelajaran firman Tuhan yang terambil dalam Yakobus pasal 2 ayat 17 dan ayat yang ke-18 mencerahkan kita. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Mari sahabat seperjalanan, dengan kuasa pertolongan Tuhan, biarlah hidup kita menjadi garam dan terang dunia, hidup kita menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita, dan kekuatan Allah akan menyertai engkau, membuat engkau sanggup melakukan perkara-perkara yang menurutmu secara manusia tidak sanggup, namun Allah akan menyanggupkan menjadi terang dan sinar kemuliaan Tuhan lewat perbuatanmu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kami bahwa iman harus disertai perbuatan. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu dari Tuhan, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencananya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas. Lakukan apa yang menjadi kepentinganmu, tapi jangan lupa imanmu harus disertai dengan perbuatan. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.